Angin sawah selalu berbau basah, membawa aroma tanah yang baru digarap dan sisa embun pagi yang tertahan di pucuk padi. Di balik teralis kayu berukir sederhana, aku, Dewi, selalu berdiri memandang lanskap itu. Semburat jingga yang merangkul lereng bukit di kejauhan adalah pemandangan yang tak pernah gagal menyentuh jiwaku. Sebuah kanvas hidup yang menemaniku sejak aku memutuskan mendirikan homestay padi senja ini bersama Bram, suamiku. 3 tahun kami membina rumah tangga dan usaha ini. Awalnya, segala terasa seirama, seperti tabuhan kendang yang mengiringi tarian. Kami berbagi impian tentang tempat peristirahatan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, seiring berjalannya waktu, irama itu berubah. Aku melihat sawah bukan hanya sebagai latar yang indah, melainkan sebagai potensi agrowisata, sebuah ekosistem yang bisa kami kembangkan, melibatkan komunitas petani, dan menawarkan pengalaman mendalam bagi para tamu. Aku memimpikan galeri seni kecil di pinggir pematang, kelas membatik dengan pewarna alami, tur edukasi tentang irigasi tradisional. Bram tidak melihatnya demikian. Baginya, homestay adalah kamar-kamar yang harus terisi, hitungan laba rugi, dan kenyamanan minimal yang sudah cukup untuk mendatangkan tamu domestik dan ekspatriat. Pengembangan, katanya, adalah risiko tak perlu. Cukup adalah kata yang paling sering keluar dari bibirnya, sebuah tirai tebal yang menutup jendela ambisiku. Kami tidur di ranjang yang sama, namun terpisah oleh jurang visi yang semakin menganga. Sepi. Itu bukan sekadar tidak adanya suara, melainkan ketiadaan resonansi jiwa. Bram ada. Suaranya terdengar saat ia menghitung pemasukan di meja makan. Kehadirannya terasa saat ia menyalakan televisi di malam hari, tapi jiwanya tak pernah lagi bertemu dengan jiwaku. Sentuhan tangannya di pundakku terasa seperti formalitas, sebuah ritual yang dilakukan tanpa makna. Kami jarang berbicara tentang masa depan, dan ketika kami melakukannya, perdebatan selalu berakhir dengan keheningan dingin, meninggalkan rasa pahit dan pengkhianatan kecil di ulu hatiku. Aku merasa sendirian di tengah kemilau hijau sawah yang seharusnya memberiku kedamaian. Pagi menjelang siang, kesibukan homestay mereda. Udara mulai menghangat. Aku duduk di teras belakang, meneliti daftar reservasi. Pandanganku berhenti pada satu nama yang tak asing, Karsa. Ia pernah menginap setahun lalu, seorang arsitek lanskap dari ibu kota yang saat itu sedang mencari inspirasi untuk proyek konservasi. Ia hanya tinggal 2 hari saat itu, namun percakapan kami saat sarapan pagi, di bawah naungan pohon Kamboja, meninggalkan kesan mendalam. Kami bicara tentang pembangunan berkelanjutan, tentang bagaimana arsitektur bisa memeluk alam tanpa mencekiknya. Ia adalah orang pertama yang mendengarkan mimpi-mimpi besarku tentang galeri dan kelas membatik tanpa sedikit pun kerutan di dahi, apalagi senyum meremehkan. Kedatangan Karsa kali ini terasa berbeda. Ia memesan kamar untuk 2 minggu, membawa serta buku sketsa tebal dan sebuah teleskop kecil untuk mengamati bintang. Saat ia turun dari mobil sewaannya, tatapan kami bertemu melintasi halaman yang diselimuti kerikil. Ada pengakuan yang instan, bukan hanya sebagai pengelola dan tamu, tapi sebagai 2 jiwa yang pernah berbagi frekuensi. Matanya, warna coklat hangat seperti tanah kering di musim kemarau, tampak teduh dan penuh perhatian. Bram menyambutnya dengan keramahan profesional yang biasa ia tunjukkan, tapi aku tahu, Bram hanya melihat Karsa sebagai angka di kolom pemasukan. Aku, sebaliknya, melihatnya sebagai jeda, atau mungkin, penegasan. Sore itu, Karsa duduk di bangku kayu dekat tungku. Ia sedang menyalin sketsa pematang sawah yang berliku. Aku memberinya secangkir teh jahe, buatan tangan yang tak pernah disukai Bram. Karsa menghirupnya dalam-dalam, lalu mengangkat pandangannya ke arahku. Tempat ini, bisiknya, suaranya serak namun lembut, memiliki jiwa yang unik, Dewi. Tapi rasanya seperti jiwa yang menunggu untuk mekar. Jantungku berdebar kencang. Ia hanya mengatakan kalimat pendek, tapi rasanya seperti ia membaca seluruh rencana yang tersembunyi di dalam laci meja kerjaku, seluruh kerinduan yang terpendam di balik senyumku. Aku duduk di hadapannya, lutut kami hampir bersentuhan di bawah meja kayu kecil. Kami tidak membahas homestay secara spesifik, tapi kami membahas seni, tentang pentingnya narasi dalam sebuah ruang, tentang bagaimana sawah di hadapan kami adalah sebuah cerita yang harus diceritakan dengan lebih nyaring. Malam itu, Bram sibuk dengan laporan keuangan di ruang tamu. Aku dan Karsa menghabiskan waktu berjam-jam di teras, di bawah cahaya bulan yang dibiaskan oleh kabut tipis dari sawah. Kami menyusun draft kasar denah untuk galeri kecil yang kuimpikan. Ia menggambar, tangannya lincah di atas kertas kalkir, sementara aku menjelaskan visi tentang pencahayaan alami dan material lokal. Tawa kami sesekali pecah, tawa yang ringan dan bebas, yang terasa asing di tengah suasana rumah yang biasanya berat oleh kebisuan. Di satu momen,
Saat kami mencondongkan tubuh bersamaan untuk melihat detail sketsa, jemari kami bersentuhan. Sentuhan itu bukan sentuhan kecelakaan, tapi sentuhan kesadaran. Sekejap, semua detail arsitektur, semua perhitungan bisnis, lenyap. Yang ada hanya desakan panas yang menjalari pergelangan tanganku, naik ke lengan, dan berhenti di dada. Aku menarik napas, cepat dan dangkal. Karsa tidak bergerak. Ia hanya menatap sketsa itu, namun aku tahu, ia merasakan hal yang sama. Keheningan yang menyelimuti kami terasa tebal, penuh dengan listrik yang tidak diizinkan untuk menyala. Beberapa hari berikutnya adalah tarian yang hati-hati di sekitar api. Aku memastikan kami selalu berinteraksi di ruang publik, di dapur saat sarapan, di teras saat ia bekerja, atau saat kami berjalan menyusuri pematang di sore hari untuk melihat petak-petak mana yang paling ideal untuk studio membatik. Namun, setiap momen bersama terasa seperti pertemuan rahasia. Suatu malam, aku kembali ke teras. Bram sudah tidur, mendengkur samar di kamar. Aku tidak bisa tidur. Mimpi-mimpi tentang galeri yang tidak didukung, tentang rasa hampa di samping suamiku, membuatku gelisah. Aku melihat cahaya lampu masih menyala di kamar Karsa, sebuah mercusuar kecil di tengah kegelapan. Aku mengetuk. Ia membukakan pintu, hanya mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek. Rambutnya basah, sehabis mandi malam. Aroma sabun herbal yang lembut langsung menyambutku. Ia tidak bertanya mengapa aku datang. Ia hanya menyingkir dari pintu, memberikan isyarat padaku untuk masuk. Kamarnya berantakan, ditutupi peta, buku, dan cetak biru. Teleskopnya tegak di sudut. Aku hanya ingin melihat progres sketsa yang kemarin. Kataku, alasanku terdahulu terdengar bodoh di telingaku sendiri. Karsa tersenyum tipis, senyum yang mencapai matanya. Senyum itu terasa memahami, memaafkan. Ia mengambil sehelai kertas kalkir dan membentangkannya di atas meja kecil. Sketsa itu sudah jauh lebih detail, lengkap dengan perspektif dan bayangan. Ia menunjukkan padaku bagaimana aliran angin akan mendinginkan ruang galeri tanpa perlu pendingin ruangan, bagaimana atap ilalang akan menyatu dengan lereng bukit di belakangnya. Ia bicara tentang visi, tentang masa depan, tentang kita, dalam konteks usaha ini. Saat ia bicara, ia menggunakan tangannya untuk menekankan poin, dan sesekali, tangannya menyentuh punggung tanganku, atau lengan bajuku, sentuhan yang kini terasa seperti sebuah janji, bukan lagi ketidaksengajaan. Aku menyadari bahwa di ruangan ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa sendirian. Aku merasa dilihat sepenuhnya. Bukan hanya sebagai istri Bram atau pengelola homestay, tapi sebagai seorang visioner, seorang wanita yang memiliki energi dan ambisi. Ia melihat ke mata kiriku, kemudian ke mata kananku, dan jeda itu terasa seperti ribuan kata yang tak terucapkan. Udara di antara kami menipis. Pintu kamar tertutup, hanya menyisakan keheningan malam dan suara jangkrik dari sawah. Mataku menatap ke bawah, pada buku sketsanya, namun pikiranku sudah melayang jauh, memikirkan konsekuensi, memikirkan jurang yang akan kubuka. Aku tahu, Bram akan membenciku, masyarakat akan menghakimiku, tapi aku juga tahu, jiwa di dalam diriku yang telah lama kedinginan mendesak untuk merasakan kehangatan yang mendalam. Kerinduan untuk memiliki seorang rekan, seseorang yang benar-benar memahami dan mendukung, telah menjadi kebutuhan yang melampaui etika dan janji pernikahan. Karsa meletakkan pensilnya. Hanya suara goresan kayu pensil di atas meja yang terdengar. Ia mendekat, perlahan, seperti air pasang yang naik tanpa suara. Ia tidak memintanya. Aku tidak memintanya. Tapi tubuhku bergerak sendiri. Seperti magnet yang telah lama ditolak, kini menemukan kutubnya. Wajahnya mendekat. Ada kelembutan yang luar biasa dalam tatapannya. Tidak ada nafsu yang terburu-buru, hanya pengakuan dan penerimaan. Ketika sentuhan pertama terjadi, itu terasa seperti pulang ke rumah yang tak pernah aku sadari telah hilang. Itu bukan lagi tentang denah atau agrowisata. Itu adalah validasi fisik atas semua yang telah kami bagi, rasa frustrasi yang sama terhadap stagnasi, gairah yang sama terhadap pertumbuhan. Sentuhannya adalah afirmasi bahwa aku berharga, bahwa ide-ideku penting, bahwa aku layak untuk memiliki lebih dari sekadar cukup. Gaun malamku terasa seperti penghalang yang tak berarti. Kami bergerak tanpa tergesa-gesa, terbungkus dalam bayangan samar dari lampu tidur. Rasa terlarang itu berbaur dengan kepuasan yang asing, menciptakan badai emosi di dalam diriku. Di sana, di kamar Karsa, yang dindingnya hanya memisahkan aku dari kamar suamiku, aku merasa hidup. Ada getaran, sensasi terbakar yang menjalar di setiap lekuk tubuhku, sebuah nyala api yang sudah lama padam dalam pernikahan. Setiap sentuhan Karsa adalah sebuah peta. Ia menunjukkan jalan keluar dari kebekuan,
dari rumah tangga yang terasa seperti penjara yang berlapis emas. Tangan Bram selalu terasa seperti pengikat. Tangan Karsa terasa seperti jangkar yang membumikan jiwaku. Dalam pelukannya, aku menemukan sebuah ruang di mana Dewi yang memimpikan galeri dan pariwisata berkelanjutan bisa bernapas bebas, diakui, dan dipuja. Itu adalah perpaduan antara keintiman fisik dan keintiman mental yang belum pernah kualami. Saat momen itu mencapai puncaknya, itu bukan lagi tentang pelepasan fisik semata. Itu adalah seruan diam dari jiwaku yang lapar, yang akhirnya diberi makan. Air mata hangat menetes di pipiku, bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kelegaan. Karsa memegangku erat, tidak mengatakan apa-apa, hanya membiarkan detak jantung kami berdua berpadu dalam keheningan yang penuh makna. Kami berbaring, terpisah beberapa inci, diselimuti selimut tipis. Aroma sawah dan aroma tubuh kami yang bercampur memenuhi udara. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam perasaan itu, rasa bersalah yang menusuk, namun diimbangi oleh kepastian yang menenangkan bahwa aku telah menemukan sesuatu yang benar-benar hilang. Keinginan untuk mempertahankan koneksi ini terasa lebih kuat daripada keinginan untuk mempertahankan kesetiaan yang sudah lama hampa. Sebelum fajar menyingsing, aku berbisik, aku harus pergi. Karsa meraih tanganku. Ia tidak memohonku untuk tinggal. Ia hanya menoleh, matanya mencerminkan cahaya bulan. Dalam tatapan itu, aku melihat rasa hormat, bukan penyesalan. Ia mengerti bahwa ini bukan hanya tentang momen itu, tetapi tentang keputusan yang lebih besar yang kini harus aku ambil. Keputusan untuk memilih antara melanjutkan hidup yang nyaman tapi mati rasa, atau berjuang untuk masa depan yang penuh gairah dan risiko. Aku kembali ke kamarku sebelum matahari terbit, bergerak perlahan melintasi lantai kayu yang dingin. Bram masih tidur, mendengkur dengan irama yang familiar dan menjengkelkan. Aku berdiri di samping ranjang, memandangi wajahnya yang tenang. Ia tidak jahat. Ia hanya berbeda. Perbedaan visi kami telah membunuh cinta kami, mengubahnya menjadi sebuah kemitraan bisnis yang sunyi. Pagi itu, aku melihat Karsa di teras seperti biasa. Ia menyantap sarapannya, sesekali matanya bertemu denganku, dan ada kode rahasia yang terjalin dalam tatapan kami. Aku menyiapkan kopi untuk Bram. Tanganku gemetar, tapi pikiranku jernih. 2 hari kemudian, masa tinggal Karsa berakhir. Ia mengepak barang-barangnya, melipat sketsa galeri dengan rapi, dan menaruhnya di dalam tas kerjanya. Saat ia menyerahkan kunci, kami sendirian di meja check-out. Ia tidak memberikan salam perpisahan yang berlebihan, tidak ada janji yang diucapkan. Ia hanya menatapku, tatapan yang dalam, dan kemudian ia menyerahkan sebuah amplop coklat. "Ini untuk studimu," katanya, suaranya tenang. Dan ini, ia menunjuk amplop, adalah peta. "Kau tahu harus bagaimana." Aku membuka amplop itu saat ia sudah pergi. Di dalamnya, selain sejumlah uang yang besar untuk modal awal studiku, ada sebuah pesan tulisan tangan yang singkat, tanpa janji romantis, tanpa pernyataan cinta. "Jangan biarkan sawahmu terbengkalai. Kembangkanlah. Aku akan menunggumu di persimpangan." Aku tersandar pada meja. Ambigu, indah, mengerikan. Aku tahu apa yang Karsa maksud. Ia menungguku di persimpangan visi dan kehidupan. Ia tidak memaksaku untuk meninggalkannya, tapi ia memberiku dorongan yang diperlukan untuk mengambil langkah pertama menuju mimpiku. Sentuhan visi kami telah menjadi sebuah stempel, sebuah perjanjian diam-diam untuk meraih potensi penuhku. Sejak saat itu, setiap pagi yang kubangun, aku melihat Bram dengan mata baru. Aku melihat bagaimana ia tak pernah benar-benar mencintaiku, melainkan mencintai gagasan tentang istri pengelola homestay yang patuh. Dan aku melihat Karsa di setiap pematang sawah, di setiap rencana arsitektur yang kini kugambar sendiri. Aku mulai mengambil langkah-langkah kecil. Aku membuat papan tanda untuk kelas membatik. Aku menghubungi petani lokal. Bram mengeluh, menuduhku menghabiskan waktu sia-sia. Tapi kali ini, keluhannya tidak lagi menghancurkanku. Aku memiliki jangkar. Kisah kami, antara aku dan Karsa, terjalin samar. Sebuah email singkat sesekali, membahas material bangunan, atau perkembangan pariwisata lokal. Setiap kata terasa terukur, tanpa nada romantis yang eksplisit. Namun di balik setiap kalimat profesional itu, ada kehangatan dan pengakuan yang mengingatkanku pada keintiman malam itu. Hubungan itu menjadi rahasia terbesarku, sumber kekuatanku. Aku tahu, pernikahan ini tidak akan bertahan lama. Jurang visi kami sudah terlalu lebar. Aku telah melihat masa depan yang mungkin, dan masa depan itu tidak lagi melibatkan Bram, bukan karena aku membencinya, tapi karena aku mencintai diriku dan impianku lebih dari rasa nyaman yang ia tawarkan. Di teras belakang, aku duduk,
Bukan lagi sebagai istri yang kesepian, melainkan sebagai seorang pengelola yang bertekad. Aku memegang cetak biru galeri di satu tangan, dan cincin pernikahan di jari manis di tangan yang lain. Cahaya matahari terbenam memandikan sawah dalam warna emas dan merah. Aku akan menyeberangi jembatan itu. Aku akan memilih jalanku sendiri. Karsa hanyalah katalis. Tapi visi yang ia bantu aku temukan, itu adalah milikku sepenuhnya. Aku kini adalah penentu nasibku sendiri, dan aku siap menerima konsekuensi dari peta yang kutemukan di pelukan seorang tamu.